Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kawan semua selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi di channel ini, lanjutin kisah Jining yang telah masuk ke Akademi Heiban untuk menimba ilmu kultivasinya. Di dalam akademi, Jining bertemu dengan teman-teman baru dan juga murid lain yang iri akan status murid panggilan khusus milik Jining. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Awal scene mengisahkan tentang Jinong yang tiba-tiba bertemu dengan kembaran Kyuye di Akademi Heiban dan langsung memeluknya. Kembaran Kyuye ini rupanya adalah Julian, anak seorang tabib obat ternama yang ingin berguru di Heiban untuk dapat melanjutkan nama besar ayahnya. Di sana, dia juga bertemu dengan kawan baru bernama Zisuo, seorang ahli mekanikal yang kelak akan menjadi kawan seasrama Jining dan Jinong. Sejurus kemudian, datanglah seorang senior terkuat bernama Dauren Lata yang ingin menjajal kemampuan Jining si murid panggilan khusus dengan bertarung di arena duel. Dan untungnya, saat itu datanglah Guru Wu Feng yang melihat para muridnya akan bertarung dan langsung mencegahnya. Selanjutnya, Jining dan Jinong dibawa Wei Yu menemui Guru Changqing untuk memilih asrama yang akan ditinggali oleh setiap murid Hebai. Sayangnya, setiap kemewahan maupun yang berhubungan dengan peningkatan kultivasi di Akademi Hebai selalu membutuhkan mata uang khusus bernama Heiban dan termasuk dalam penyewaan asrama untuk para murid. Karena Jining dan Jinong tidak memiliki Heiban dan sama sekali, maka mereka terpaksa tinggal di sebuah bekas gudang bertiga dengan Jinong dan Zisuo yang sama sekali tidak memiliki uang. Pelajaran pertama pun dimulai oleh Guru Diancai dengan mengajarkan para murid bersemedi mengendalikan energi Qi di tubuhnya. Di sisi lain, Julian yang dididik khusus oleh Guru Chengdu untuk belajar obat-obatan mendapatkan pelajaran pertamanya dengan memilih beberapa tanaman obat di sebuah padang ilalang. Sampai tiba-tiba datanglah Jianbei dan para murid nakal lainnya yang berusaha mengganggu Julian. Jinong pun berusaha menolong Julian, namun dikeroyok dan terjebak oleh tipu daya Jianbei. Untungnya, Jining datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan Jinong beserta Julian dari tangan Jianbei. Jianbei pun bersumpah akan menuntut balas pada Jining dan Jinong dengan mengajaknya berduel di kompetisi tahunan Akademi Hebai yang akan berlangsung bulan ini. Di tempat lain, Raja Dewa mengatakan kepada Dongki bahwa dia telah merasakan aura benih prajurit langit Dewa Nuwa samar-samar telah bangkit. Karena itu, dia pun memerintahkan Dongki untuk menyebar mata-mata ke dalam setiap klan, termasuk ke dalam Akademi Hebai tempat Jining dan Jinong belajar kultivasi. Kita pun diperkenalkan dengan seorang putri bernama Siwei yang secara misterius ingin melacak keberadaan Jining dan Jinong di Akademi Hebai. Namun karena penjagaan akademi yang sangat ketat, mata-mata yang dikirimnya tidak mampu untuk melacak gerak-gerik keduanya. Tak kurang akal, sang putri yang merupakan gebetan Dauren Lata menunjukkan beberapa jurus pada Dauren dengan sebuah serangan tiba-tiba.
Setelah Xiue memastikan bahwa Daoren hafal dengan jurus tersebut, dia pun meminta Daoren membantunya menyelidiki tentang siapa di antara Jining dan Jinong yang memiliki jurus kungfu yang sama dengan Xiue tanpa menjelaskan tujuannya sama sekali. Adegan berlanjut dengan para murid menyaksikan pertunjukan pedang yang ditampilkan oleh seorang murid kaya raya bernama Yin Sui. Walaupun dipuji oleh Guru Wu Feng, para murid lain sama sekali tidak merasa takjub karena Yin Sui bisa menghabiskan 10.000 Hebandan untuk meningkatkan kultivasinya dalam sehari. Jinong yang stres karena apa-apa butuh Hebandan, tiba-tiba teringat perkataan Guru Diancai yang melarang mereka untuk masuk ke daerah terlarang akademi karena berisi penelitian mengenai kitab-kitab iblis dari zaman kuno. Dan apabila mereka melanggar, maka konsekuensinya akan langsung dikeluarkan dari Akademi Hebai. Jinong yang gelap mata nekat masuk ke dalam daerah terlarang Hebai dan mencuri sebuah kitab iblis untuk meningkatkan kultivasinya tanpa menggunakan Heibandan. Keesokan harinya, saat Jining dan Jinong berjalan menyusuri jalan setapak, tiba-tiba Daoren Lata yang menyamar langsung menyerang keduanya. Setelah puas melihat jurus yang dimiliki oleh Jining dan Jinong, dia pun kabur pergi meninggalkan mereka berdua. Melihat kompetisi tahunan sudah mendekat dan kungfu Jining yang belum juga meningkat, Wei Yu pun mengajari Jining jurus pedang lembut agar Jining tidak kalah dengan murid lainnya. Sementara waktu, Jinong tengah melatih jurus iblisnya sendirian, berharap kultivasinya akan naik secara drastis. Tibalah hari kompetisi tahunan, di mana Jining Jinong tidak bisa mendaftar karena tidak mempunyai Heibandan. Untungnya, Julian yang baik hati rela membayari pendaftaran Jining dan Jinong untuk dapat mengikuti kompetisi itu. Jinong pun maju sebagai peserta pertama, diikuti oleh Jianbai yang masih merasa dendam terhadap Jinong tempo hari. Dan tak menunggu lama, pecahlah pertarungan antara mereka. Jianbai yang berhasil mengecoh Jinong dengan pedang ilusinya, berhasil menendang Jinong keluar arena. Lalu tanpa diduga, jurus iblis Jinong pun aktif dan menggempur Jianbai bertubi-tubi. Untungnya di menit terakhir, Guru Wu Feng berhasil menyelamatkan Jianbai dari tebasan api pedang Jinong. Wu Feng memutuskan bahwa pertandingan itu berakhir diskualifikasi karena niat Jinong membunuh Jianbai selama pertandingan. Tibalah giliran Jining naik ke arena, disusul oleh Yin Sui si murid kaya raya. Dalam pertandingan ini, Jining rupanya menggunakan jurus pedang lembut
yang diajarkan oleh Wei Yu untuk mengalahkan jurus kungfu Yin Sui. Agar Jining tidak menjadi sombong karena telah menang dan memancing murid lain mengincarnya, akhirnya Wei Yu naik ke arena untuk memberikan pelajaran kepada Jining, hingga Jining pun kalah dibuatnya. Berita kemenangan Jinong terhadap murid baru lainnya sampailah ke telinga Dongqi. Hal ini membuat Dongqi menaruh curiga kepada Jinong bahwa dialah benih Dewa Nuwa sesungguhnya. Terlebih lagi, Ciu mengatakan bahwa Jinong adalah hanya anak angkat ketua klan Ji dan bisa saja dia berasal dari klan Ciu atau klan Feng, dua klan yang dipastikan oleh Nuwa sebagai tempat lahirnya benih pembasmi Raja Dewa. Scene pun berpindah pada Daoren yang bertemu dengan Putri Siwei dan mengatakan bahwa Jining dan Jinong tidak dapat menggunakan jurus dari klan Ciu yang diperlihatkan oleh sang putri tempo hari. Sang putri pun terkejut kenapa Daoren bisa tahu jurus itu adalah milik klan Ciu. Namun, Daoren berkata bahwa dia adalah penjaga daerah rahasia Akademi Hebei yang berisi kitab-kitab unik dari berbagai klan, dan kebetulan klan Ciu yang telah punah adalah salah satunya. Daoren pun heran pada Siwei, kenapa putri Raja Yanwang dari klan Siamang bisa menguasai jurus dari klan Ciu dan ingin mengujinya pada Jining dan Jinong. Hal ini tidak dijawab oleh sang putri yang mengatakan bahwa hal ini adalah masalah pribadinya dan bukan urusan dari Daoren Lata. Kembali ke Akademi Hebei, di mana Jinong kembali berlatih jurus iblis di daerah terlarang. Hal ini rupanya diintai oleh murid guru Wu Feng yang langsung memanggil sang guru untuk menangkap basah Jinong. Alhasil, Jinong pun disidang oleh 3 guru besar Akademi Hebei yang memutuskan bahwa Jinong bersalah dan harus dikeluarkan dari akademi. Menanggapi hal itu, Jinong hanya tertawa dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bertambah kuat bagaimanapun caranya untuk dapat membalaskan dendam keluarganya. Jadi, kalau sang guru memutuskan ingin mengusirnya, dia pun gak masalah karena mendapatkan kekuatan tidak hanya di Akademi Hebei saja. Selesai berkata seperti itu, Guru Wu Feng yang marah langsung melukai kultivasi Jinong dan berniat membunuhnya. Untung nyawanya diselamatkan oleh Dian Cai yang mengatakan pada Wu Feng bahwa sudah cukup dengan melukai kultivasinya saja dan tidak perlu membunuhnya. Sesampainya di luar, Jining yang menyusul Jinong berusaha membujuknya untuk merayu Dian Cai sang guru agar menerima Jinong kembali. Tawaran itu ditolak oleh Jinong yang telah sakit hati pada Guru Wu Feng. Dan karena itu,
Jinong pun membohongi Jining bahwa dia akan kembali ke klan Ji untuk menjaga keluarganya, padahal kenyataannya Jinong akan mengembara tanpa arah demi mendapatkan kekuatan dahsyat yang dapat membantunya membalas dendam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan film seru lainnya. Om Santi Santi Om.